Halo, good user. Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa Alkitab bertentangan dengan ilmu pengetahuan alam atau iman Kristen berseberangan dengan ilmu pengetahuan dan sains. Seorang ilmuwan yang baik tidak dapat jadi orang Kristen yang baik. Seorang Kristen yang baik tidak dapat jadi ilmuwan yang baik. Kenyataannya tidaklah demikian. Para ilmuwan ini membuktikan bahwa iman dan Alkitab justru membimbing mereka melakukan eksperimen dalam proses temuannya, dan mereka terbukti memberikan kontribusi dalam dunia sains. Puluhan bahkan ratusan ilmuwan Kristen telah berkontribusi bagi dunia dan kemanusiaan dari apa yang mereka temukan. Berikut ini 5 ilmuwan yang berpendapat tentang Alkitab dan kebesaran Tuhan, versi Good News Top yang dihimpun dari berbagai sumber. Penasaran kan? Simak terus news ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe dan like agar kami dapat menyajikan news berikutnya yang lebih menarik. Terima kasih. 5. Isaac Newton. Newton dikenal sebagai bapak mekanika klasik. Ia meneruskan karya Galileo dalam berbagai bidang, terutama bidang mekanika. Selain itu, ia juga penemu hukum gaya berat, hukum gerak, hukum gravitasi, kalkulus, teleskop pantul, dan optikal. Ilmuwan asal Inggris ini berpendapat, semua temuan saya adalah jawaban atas doa saya. Saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang memperoleh wahyu. Saya mempelajari Alkitab setiap hari. Pernyataan lain yang juga fenomenal adalah, saya berpendapat bahwa Alkitab adalah filsafat yang paling mulia. Saya dapatkan lebih banyak kebenaran yang asli dalam Alkitab daripada dalam buku sejarah yang mana saja. 4. Robert Boyle. Robert Boyle adalah perintis kimia modern dan dinamika gas asal Irlandia. Selain kimiawan, ia juga seorang filsuf, fisikawan, penemu, dan ilmuwan terkemuka karena karya-karyanya di bidang fisika dan kimia. Ia melontarkan pendapat spektakuler yang didasarkan pada imannya bahwa kesengsaraan Yesus Kristus, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan semua karyanya yang ajaib selama di dunia adalah untuk menguatkan keyakinan umat manusia bahwa Dia adalah Allah dan sekaligus juga manusia. Perkataannya yang paling dikenal dan diingat orang adalah, sains diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun sangat kaya, bangsawan ini adalah orang Kristen yang saleh, yang mengakui bahwa semua kekayaannya berasal dari Allah. Tidak diragukan lagi, kesalehannya berperan penting dalam membentuk pikiran si anak yang kelak menjadi ahli kimia terkemuka pada abad 17. 3. Johannes Kepler. Johannes Kepler adalah salah satu peletak dasar astronomi modern. Dalam eksperimennya, ia mendapatkan rumus-rumus yang masih dipakai sampai sekarang untuk meramalkan gerakan planet-planet yang ada di angkasa raya. Sebelum menjadi seorang ilmuwan, Kepler awalnya memilih jurusan teologi, tetapi setelah 2 tahun ia pindah jurusan dan mempelajari astronomi. Pengaruh studi teologinya besar dalam pernyataan-pernyataannya di bidang astronomi. Ia berkata bahwa ia selalu berusaha memikirkan pikiran Allah. Ia percaya secara harfiah kitab Kejadian 1 dan 2 mengenai penciptaan alam semesta dalam waktu 6 hari. Dalam salah satu bukunya, ia menulis, karena kami, ahli astronomi adalah imam Allah yang maha tinggi tentang buku alam semesta, sepatutnya lah kami memuliakan Allah dan bukan pikiran kami sendiri. 2. Galileo Galilei.
Galileo Galilei adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Sumbangannya dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop, berbagai observasi astronomi, dan hukum gerak pertama dan kedua dalam teori dinamika. Galileo juga dikenal sebagai seorang pendukung Kopernikus mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam pembuktiannya yang melakukan pekerjaan teoritis yang paling berguna dan yang berada pada dinamika, Galileo tegas mengatakan pendapatnya bahwa Alkitab tidak dapat berbuat salah dan melihat sistem sebagai interpretasi alternatif dari teks-teks Alkitab. Pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya dianggap bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Akibatnya, ia dihukum dengan pengucilan sampai akhir hidupnya. Keputusan penghukuman oleh gereja di masa lampau terhadap Galileo dinyatakan salah oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1992. Dan pada tahun 2008, Paus Benediktus XVI menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma merehabilitasi nama Galileo Galilei sebagai ilmuwan. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison sangat dikenal sebagai penemu bola lampu listrik yang masih digunakan hingga sekarang ini. Selain penemu bola lampu, ia juga menemukan gramafon, proyektor film, mesin telegraf cetak, kamera film, dan lain-lain. Thomas Alva Edison telah mempatenkan sebanyak 1093 hasil temuannya. Thomas kecil oleh gurunya disebut sebagai anak yang sangat bodoh, memiliki intelektual rendah dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Karenanya ia dikeluarkan dari sekolahnya. Melihat kondisi yang demikian, ibunya yang adalah seorang beriman yang mengasihi Tuhan, berjuang untuk mengajari anaknya. Perjuangan ibunya tidak sia-sia. Ternyata apa yang dituduhkan oleh gurunya tidak benar. Rupanya sang guru kala itu belum memahami multiple intelijensi, kecerdasan ganda. Ternyata Thomas Alva Edison memiliki kecerdasan lain yang bukan dalam hal menghafal pelajaran. Thomas Alva Edison memiliki kebiasaan setiap hari pada jam 4 pagi berlutut untuk berdoa serta membaca Alkitab sebelum ia melakukan aktivitasnya. Setelah Thomas menjadi seorang ilmuwan, ia berpendapat bahwa semua temuannya didasari oleh doa dan lahir oleh inspirasi Alkitab. Salam.